Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di hari yang sama, hari Rabu 8 Mei 2023. Ya, kita masih di perjalanan pulang ya guys. Tadi di video sebelumnya kan kita membahas tentang sedikit motor listrik atau keuntungannya dengan pajak ya, pajak yang ringan untuk konsumen. Ya, hari ini kita mau bahas apa lagi guys? Ya, kita mau bahas sedikit tentang polytronnya juga lah guys, yaitu seputar kecepatannya ya. Nah ini guys, jadi saya itu sudah menempuh jarak 5278 ya. Nah saat ini saya menggunakan mode D, karena kalau saya berkendaraan sendiri memang dianjurin sih kalau nggak nanjak ya, itu pakai mode D aja supaya lebih irit baterainya. Tapi kalau misalnya boncengan atau berat ya atau nanjak, itu bisa dengan menggunakan mode S nih. Tinggal tekan di sebelah kanan mode S, hijau dia lampunya, maka nanti akan sedikit lebih cepat dan lebih bertenaga ya. Ini memang diperuntukkan untuk nanjak dan bawa beban berat gitu guys. Ini saya balikin lagi ke mode D. Nah ini saat ini saya ada di Jalan Tomang ya guys, Jalan Tomang, Jakarta Barat. Ya saya sih nggak lewat sini, cuman saya mau nyoba aja mau lewat sini guys ya, buat motovlog ya, supaya jalannya nggak itu mulu kayak gitu guys. Nah, ini jalanannya seperti ini, macet ya, padat merayap nih. Jalan Tomang menuju Taman Anggrek. Ya mungkin karena ini hari Rabu ya guys, dan besok kan tanggal merah tuh, tanggal 9 Mei, jadinya banyak juga teman-teman mungkin yang pulang ya dari kosannya ke rumah dan ambil cuti di hari Jumat, sehingga dia liburnya lebih panjang ya. Jadi seperti itu guys. Untuk berkendara sih sendiri seperti saya begini, dalam posisi jalan lurus nggak nanjak, saya masih menggunakan mode D. Dan mode D ini bukan mode yang nggak kuat juga guys, karena dia juga kuat juga guys ya, cuman kalau untuk nanjak memang ada dianjurkan sih untuk mode S. Kalau kita menggunakan mode D itu memang kadang-kadang seperti pelat gitu gasnya. Tapi kalau menggunakan mode S pasti teman-teman suka, karena dia lebih bertenaga dan seperti motor bensin ya kayaknya. Saya kalau bawa penumpang ya, saya selalu menggunakan mode S supaya penumpang itu nyaman ya, karena kalau menggunakan mode D itu kadang-kadang ada lambat sehingga menjadi ketarik gitu ya, jadi ngegasnya tuh ngagetin dari penumpangnya guys. Jadi kalau kita menggunakan mode S itu aman dan enak insya Allah. Terus satu lagi ya, nah ini kalau saya pencet rem, kalau saya tekan rem tuh kan ada notif, ada sensor gitu. Nah kalau posisi nyala dan remnya itu terindikasi sedang dipencet gitu, kita nggak bisa ngegas ya di motor listrik, nggak seperti motor bensin. Jadi pelan-pelan sambil tekan rem sambil gas, sambil tekan rem sambil gas. Nah ini kalau di motor listrik itu nggak bisa ya, jangan seperti itu, karena itu pun berkendaraan yang kurang bagus ya, boros kapas rem seperti itu. Nah ini kalau di motor listrik, kalau kita udah tekan rem maka kita nggak bisa lagi ngegas gitu. Kalau mau ngegas
remnya pastikan dulu sudah lepas gitu, karena kalau masih remnya katakan begini maka di gas pun nggak bisa ya guys. Tuh. Perkendaraannya gimana ya? Untuk posisi riding memang Polytron Fox R ini banyak yang bilang bentuknya sedikit aneh ya guys, ya seperti NMAX, PCX gitulah, motor bensin yang lain. Jadi posisi riding yang lebih enak itu memang posisinya itu rada ke belakang dan selonjoran ya. Ya bahkan dari teman-teman komunitas ada yang menambahkan injekan ya di sebelah kiri kanan kakinya itu supaya lebih nyaman. Itu style masing-masing ya. Kalau saya sih cukup berkendaranya itu sedikit ke belakang dan kaki sedikit diselonjorkan, itu nyaman ya, seperti itu. Apalagi teman-teman udah ganti shock ya, shock belakang itu mungkin pakai shock X-Max atau shock PCX itu jauh lebih enak ya, lebih empuk shock itu. Ini saat ini saya lagi di depan Mall Taman Anggrek. Kemudian apa lagi ya? Ada satu lagi ya. Kalau kita itu jangan beranggapan misal ya, motor listrik ini kan katanya diklannya 130 kilo ya. Nah itu jangan dulu ditelan mentah-mentah bahwa motor ini bisa 130 kilo ya. Itu semua tergantung medannya juga. Karena 1%-nya itu kalau di rata-rata 130 kilo berarti 1,3 kilo. Itu tergantung medannya. Mungkin 130 kilo itu untuk medan yang nggak nanjak, lurus ya, dan dia pakai mode D aja ya, mungkin bisa, itu diklaim bisa 130 kilo. Karena saya rasa sendiri kurang lebih sih rata-rata ini 100 kilo ya guys, 100 kilo. Bahkan saya waktu pertama kali punya motor ini saya kira mode D dan mode S itu sama aja untuk pemakaian baterainya. Ternyata menggunakan mode S itu sedikit boros ya baterainya, sampai-sampai dari rumah saya menuju ke puncak waktu itu, padahal dari rumah saya ke puncak itu jaraknya kurang lebih 80-90 kilo. Nah itu dengan PD-nya saya yakin bahwa motor ini bisa sampai sana, karena punya estimasi jarak tempuhnya 130 kilo. Tapi kenyataannya ketika kita pakai, dan pada waktu itu memang saya lebih banyak menggunakan mode S ya, karena posisinya malam dan sepi, jadi maunya itu ngebut ya, ngebut terus. Dan posisi juga saya berboncengan dengan istri anak. Nah itu juga mungkin jadi faktor kenapa baterainya cepat habis ya. Ketika baru sampai pasar Ciawi itu baterai tinggal 3%. Nah itu waktu itu bingung mau kemana tuh ngecas. Saya pergi akhirnya ke PLN Ciawi. Ternyata di sana belum menyediakan SPKLU atau tutup lah. Nah karena ini ngecas di mana aja yang penting ada colokan, akhirnya mau nggak mau dalam kondisi darurat posisi baterai 3%, kita melipir ke Indomaret ya yang di sekitar Ciawi ya. Kemudian kita izin sama petugas Indomaretnya, dan petugasnya mengizinkan dan nggak dikenakan biaya loh. Tapi atas inisiatif kita semua nih, kita semua ya jajan lah di Indomaret, entah beli kopi, entah beli roti ya, seperti itu ya guys ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan menganggap
bahwa motor Polytron Polestar ini pasti jarak tempuhnya 130. Kemudian nanti ketika teman-teman punya Polytron ini jaraknya nggak sampai 130 kilo, teman-teman komplain atau marah-marah gitu. Nah itu nggak bisa seperti itu juga ya, karena yang namanya motor itu tergantung medannya juga. Kalau mungkin ya benar, teman-teman komunitas juga ada yang pernah 1%-nya itu dapat 1,4 kilo ya, 1%-nya 1 sampai 1,4 kilo. Bahkan kalau teman-teman setelah ngecas motornya itu kan setelah ngecas motor 100%, kadang-kadang kan teman-teman misalnya nggak langsung dicabut gitu dari 100% itu menurut saya kayak seperti nyimpen daya juga, karena pernah saya pakai dalam posisi 100% itu nggak berkurang sama sekali ya, nggak berkurang sama sekali. Baru ketika sudah menempuh 7 kilo baru berkurang 1. Jadi 1% kalau dihitung dari 100% itu bisa 6 kilo ya, tapi kan ya saya katakan nggak di situ hitungannya ya. Jadi kalau teman-teman semua mungkin itu karena terlalu lama dicolokan ya, jadi nggak bagus juga ya. Ditakutkan baterainya itu nanti kembung guys ya. Cuman berhubung karena kita punya garansi baterai, karena kita juga dikenakan sewa baterai, kalau ada apa dengan baterainya ya kita tinggal klaim ganti baru aja guys. Seperti itu sih enaknya untuk sewa baterai ya. Kemudian lagi jalan pulang dari puncak. Nah itu kan kalau jalan berangkat kan banyakan nanjaknya ya guys ya. Ketika kita jalan pulang itu banyakan turun. Baterai ketika turun terkadang bukan berkurang ya, karena kebanyakan sering rem kita, malah dia bisa bertambah baterainya guys. Bener ya, bahkan jarak 20 kilo ya dari atas turun ke Ciawi bawah itu cuma memakan 2% baterai doang. Bayangin kalau kita berpatokan pada jarak, bayangin 20 kilo hanya butuh 2% dari baterai. Berapa tuh persentasenya? Hanya nggak bisa, sekali lagi saya katakan, nggak bisa dipukul rata bahwa 1% ini menghasilkan 1,3 kilo, atau Polytron mengklaim bahwa baterainya itu bisa dari 100% menempuh jarak 100 kilo. Ya bisa aja menurut saya, bahkan bisa lebih, tergantung momen dan keadaan tertentu ya, yang menyebabkan motor ini bisa lebih dari 130 kilo bisa, atau bisa berkurang atau bisa kurang. Seperti saya nggak nyangka ya, dari 100% padahal jarak dari Cengkareng ke Ciawi itu sekitar 70 kilo, tapi baterai udah 3%. Nah, itu kan presentasinya jauh banget. Ada apa yang menyebabkan baterai cepat habis? Salah satunya adalah beban yang berat, kemudian medan yang terus-terusan menanjak itu juga menghabiskan baterai dari boxarnya ya. Sehingga buat teman-teman semua, kalau berkendara itu lebih baik awalnya itu menggunakan D aja ya. Dengan mode D itu saya rasa cukup sih. Kalau mode D itu saya rasa cukup, kecuali nanti kalau ketemu tanjakan dan teman-teman nggak yakin bisa nanjak ya bisa sesekali kita mode S. Tapi kalau kita melakukan perjalanan jauh, lebih baik kita banyak menggunakan mode D untuk menghemat baterai. Karena kan kalau kita cas nih dari charger aslinya
itu 20% itu hanya menghasilkan 20% baterai itu ngecasnya 1 jam guys. Jadi kalau teman-teman baterainya dari 0 nih sampai 100%, kalau menggunakan charger bawaan dari Foxar-nya itu kurang lebih 5 jam, 4,5 jam sampai 5 jam untuk bisa mencapai 100%. Ya, kalau teman-teman punya fast charging itu bisa lebih cepat, bahkan bisa sampai hitungan jam. 1 jam itu bisa sampai full. Nah, itu kalau teman-teman pakai fast charging dengan biaya lagi di luar dari itu. Seperti itu guys. Ya untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar Foxar motor listrik atau tentang konten ini, ada sarannya, bisa di sharing ya di kolom komentar, atau ada saran apa nih ya untuk kedepannya, temanya apa, dan dari permintaan teman-teman coba diketik di kolom komentar. Siapa tahu untuk kedepannya saya bisa memenuhi permintaan teman-teman membuat konten yang dianjurkan teman-teman. Ya, ini saya merekam di order ya guys, order HM31. Kalau sedikit goyang seperti ini ya, banyak jadikan ya, banyak jadikan goyang terus. Jadi lebih enak tuh di badan ya, orang di badan dia getarannya nggak terlalu parah.